Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Pak, terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita laksanakan besok, untuk kali ini saya minta waktunya sebentar Pak untuk berbincang-bincang, bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka persiapan kegiatan besok. Baik. Baik Pak, untuk kegiatan supervisi besok, materi pelajaran apa yang akan Pak Slamet sampaikan? Untuk materinya APBD dan KPK Bu Wahyu. Dan mata pelajaran matematika. Oh itu di kelas berapa Pak Slamet? Kelas 4. Kelas 4 ya, FPP KPK di kelas 4. Oke. Iya. Lalu Pak, tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Slamet capai? Tujuannya yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan APBD dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bagaimana Pak langkah-langkah pembelajaran yang akan Pak Slamet lakukan? Besok langkah yang akan saya tempuh pertama yaitu saya akan melakukan analisis diagnostik baik kognitif maupun non kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar, bakat, minat maupun gaya belajar siswa. Baik. Selanjutnya, strategi pembelajaran seperti apa yang akan Pak Slamet terapkan? Besok strateginya akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi tentunya, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan minat siswa. Oh gitu, jadi ini rencananya Pak Slamet akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi gitu Pak. Lalu Pak, kapan pelaksanaan supervisi akan kita laksanakan Pak? Senin ya? Yang akan datang besok Senin ya, depan ya ada mata pelajaran matematika. Oh iya, Senin depan. Pak, terkait dengan kegiatan supervisi itu Pak, kira-kira apa sih kekuatan atau potensi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Pak Slamet sebutkan tadi? Untuk materi ini, kekuatan di kelas saya itu siswa itu sudah memahami materi sebelumnya itu tentang perkalian dan pembagian. Kebetulan di kelas saya itu sudah ada pembiasaan setiap pagi itu untuk perkalian dan pembagian. Itu modal awal saya materi ini. Dan kemudian media juga sudah tersedia, sudah saya sediakan. Itu semoga bisa lebih menarik perhatian siswa. Oh jadi untuk materi ini Pak Slamet sudah mempunyai modal awal bahwa setiap pagi itu sudah ada seperti pembiasaan perkalian pembagian Pak. Lalu Pak, masalah apa yang akan timbul pada saat pembelajaran? Kira-kira itu masalah apa saja Pak yang akan timbul? Untuk permasalahannya itu ada sebagian siswa itu yang kurang percaya diri sehingga itu kalau disuruh maju itu kadang dia tidak mau begitu. Dan di kelas saya itu ini mempunyai kemampuan yang heterogen, jadi kesenjangannya itu ada yang anaknya itu pintar banget, yang banyak kurang. Jadi heterogen kemampuannya, serta ada beberapa siswa memang kalau disuruh maju itu tidak percaya diri, cenderung takut ya Pak ya. Takut. Lalu Pak, dari permasalahan yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Slamet, kira-kira rencana atau strategi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Jadi nanti pembelajarannya kan itu kan berdiferensiasi ya. Jadi nanti siswa akan saya buat berkelompok sesuai dengan asesmen yang saya lakukan tadi. Kemudian siswa itu nanti setelah selesai diskusi akan kami pilih kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan melalui presentasi. Jadi untuk melatih percaya diri siswa tadi itu salah satu yang saya gunakan seperti itu. Oh baik, bagus sekali Pak Slamet. Jadi untuk melatih rasa percaya diri tadi, Pak Slamet menggunakan strategi anak diminta presentasi ke depan, serta untuk masalah yang kemampuan anak heterogen, berarti kan strateginya adalah mengkelompokkan atau diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar siswa tadi, kemampuan awal tadi. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi tersebut Pak? Ukurannya saya mengacu ke TP di mana siswa itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPP dan KPK dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian saya juga punya tujuan siswa itu nanti mampu mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi siswa diberi kesempatan untuk berbicara di depan kelas gitu. Jadi bisa melatih percaya diri siswa lah yang tadinya itu tidak mau suruh maju, tidak mau itu dengan begitu terbiasa jadi mau gitu. Oke.
untuk menjelaskan, tadi kan sudah menjelaskan tujuan, langkah-langkah dan strategi saat observasi besok ya. Lalu tanggung jawab atau komitmen apa supaya kegiatan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar? Tanggung jawabnya pertama jelas saya nanti melaksanakan asesmennya saya buat itu, saya akan saya laksanakan, kemudian menyajikan pembelajaran yang menarik, semenarik mungkin nanti ya, semenarik ini sesuai dengan bakat, minat dan gaya belajar siswa. Oke, kira-kira Pak, siapa saja yang dapat Pak Slamet mintai bantuan agar pelaksanaan tanggung jawab tadi dapat berjalan dengan lancar? Ya, jadi tentunya saya tidak bisa berjalan sendiri, saya berkolaborasi dengan rekan guru. Saya berdiskusi untuk menyiapkan media pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran apa yang sesuai untuk materi saya ini gitu. Oke, jadi nanti Pak Slamet akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ya. Baik Pak Slamet, dari penjabaran dan percakapan kita tadi sudah bagus sekali mengenai strategi, rencana, tanggung jawab yang akan Pak Slamet laksanakan. Semoga kegiatan supervisi besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih Pak Slamet untuk Sama-sama, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau doa hari ini? Kalian ya, silakan. Jabret, doa mulai. Ya, selamat siang anak-anak. Ya, bagaimana kabar? Ya, tepuk semangat. Ya, ternyata masih semangat semuanya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Nihil, bagus. Ya, tepuk tangan. Sebelum kita mulai, mari kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Oke, kesepakatan kelas yang pertama apa ya? Apa? Belajar dengan rukun. Apakah semuanya sepakat? Sepakat. Nah, kita sudah belajar mengenai faktor prima, bilangan prima, gitu ya. Kita juga sudah belajar mengenai power faktor. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Ayo, bilangan, ayo anak, bilangan yang mempunyai apa? Dua angka. Ayo, bisa meluruskan. Dua faktor, bilangan yang mempunyai tepat dua faktor ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru ya, namanya FPB, faktor persekutuan terbesar. Nanti diharapkan anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dalam kehidupan sehari-hari ya. Mari kita mulai untuk pembagian kelompok terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk bisa berkelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar yang tadi sudah kita tentukan masing-masing ya. Ya, sudah berkelompok semuanya. Tengah, Pak Guru beri nama kelompok Ki Hajar Dewantara. Ini nanti kita akan belajar dengan audio visual ya, pakai video. Nah, kemudian kelompok yang kedua ini kita beri nama kelompok Cut Nyadin. Kamu tahu Cut Nyadin? Nah, nanti kita akan belajar menggunakan teks ya, sesuai dengan minat kalian. Kemudian kelompok yang ketiga kita beri nama kelompok Pangeran Diponegoro. Nah, keren ya. Nah, kita nanti akan belajar pakai Dakota. Udah tahu Dakota? Udah pernah lihat? Ya, nanti ya, kita akan mainkan Dakota. Baik, untuk kelompok Cut Nyadin silahkan dibuka materi di buku kalian tentang FPB dan KPK ya. Nah, kita ke kelompok yang lain dulu. Untuk kelompok Ki Hajar Dewantara, nah nanti kita akan belajar menggunakan media audio visual seperti ini ya. Nanti bisa disaksikan ya. Kemudian yang
kelompok 3. Nah, ini yang disebut dengan Dakota atau Dakon Matematika. Nah, nanti kita akan mencari FEB dan KPK menggunakan media ini, ya. Nah, sekarang kita belajar dulu apa sih FEB. Nah, FEB itu apa? Tulis kamu Mbak Ana, silakan ditulis. FEB apa? Silakan berembuk, ya. Kemudian, ya di sini ada penjelasan. Langsung aja ke yang ini. Faktor dari 10 itu 1, diberi tanda aja, tanda segitiga. Terus faktor dari 10 berapa lagi? 2. Terus 10 ya. Sudah selesai semuanya? Ya, ya. Sekarang silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, ya. Akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. FEB adalah faktor persatuan kebijakan. Cara mencarinya yaitu dengan menggunakan Dakota atau Dakon Matematika. Diberi tanda faktor dari bilangan tersebut, kemudian dipilih faktor yang sama yang paling besar. Faktornya faktor dari 10, 1, 2, 5, 10. 1, 3, dan 5. Faktor dari berapa itu? Faktor dari 15, 1, 3, dan 5. Jadi FEB dari 10 dan 15 Adalah adalah berapa faktor dari 10 dan 15? Mana dipilih yang paling besar di antara semuanya berapa ya faktor dari 10 dan 15? 5. Berapa? Jawabannya adalah 5. Ya, sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok pangeran. Kami kelompok yatim akan membicarakan FEB. Ya, silakan. FEB adalah faktor persatuan terbesar dari dua bilangan atau arti yang cari dengan membuat bahwa faktor lalu kalikan faktor yang sama dengan angkat terkecil. Inilah ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jika kalian sudah memahami faktor persekutuan besar, disilakan berkelompok sesuai dengan yang Pak Guru pilih, ya. Untuk Mbak Petra, Maisila, kemudian Noval, Galih untuk berpindah ke kelompok Pangeran Diponegoro. Silakan nama-nama yang saya sebut untuk pindah ke kelompok yang sudah Pak Guru tunjuk. Ayo. Ya, semuanya sudah mendapatkan soal? Ya, sebelum mengerjakan, mari kita ulas kembali apa yang tadi sudah didiskusikan teman kalian. Cara mencari FEB atau faktor persekutuan terbesar ada 3 cara ya tadi ya. Yang pertama itu dengan cara Dakota. Nah, kemudian yang kedua
yaitu dengan menuliskan faktornya. Misalnya tadi yang sudah dimutuskan teman kalian, faktor dari 10 berapa saja tadi? 1, kemudian 2, kemudian 5, kemudian 10. Faktor dari 15? 1, 3, 5, sudah? Oh, 15 ya. Nah, jadi FPP dari 10 dan 15 berapa? Kita cari yang sama, tapi yang paling besar. Ya, berapa FPP-nya? 5, gitu ya. Kemudian pakai cara yang ketiga juga bisa. Pakai apa dari kelompok Tunyadin? Pakai pohon faktor. Pakai pohon faktor itu kayak kalau ya 10 bagi 2 5 ya. Kemudian yang 15 bagi berapa? Bagi 3 ketemunya berapa? 5 ya. Itu pakai pohon faktor juga bisa. Ini kebetulan tidak ada pangkatnya ini ya. Tidak ada pangkatnya, berarti kita cari yang sama aja, kemudian yang paling besar. Gitu ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Boleh pakai cara apapun, yang penting kalian bisa menemukan FPP dari bilangan yang tertulis di situ. Kemudian ya bisa dimulai. Silakan. Ayo Mas Farah. Selesai semuanya? Ya, kalau sudah selesai silakan untuk dikumpulkan ya. Sini kumpulkan kampung sini, sini bisa dikumpulkan kelompok sini. Punyanya Dila. Ingin berdoa Mas Rahmat. Assalamualaikum Pak Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita ada pertemuan lagi ya Pak ya, di dalam rangka percakapan pasca observasi kemarin. Nah, untuk kegiatan observasi kemarin Pak, coba Pak Slamet refleksikan bagaimana sih menurut Pak Slamet kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Oh ya, setelah kemarin menerima banyak masukan dari Pak Wahyu dan teman-teman lainnya juga, alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah berjalan dengan baik, selesai. Saya kurang juga saya materi dengan APK. Karena waktunya itu tidak cukup, itu kan hanya APK saja kemarin sudah terlaksana. Saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sistem konten, satu proses, ada pakai video, ada pakai teks, dan ada yang pakai satu lagi itu adalah Dakotan itu medianya yang dipakai ya Pak ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, anak juga secara umum merasa senang ya, karena memang mereka memilih sendiri media pembelajaran yang mereka minati sesuai dengan gaya belajar mereka Pak yang sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya Pak Alhamdulillah Pak. Kemarin waktu observasi saya itu menemukan beberapa siswa itu yang istilahnya dalam kelompok itu masih pasif, jadi tidak, yang aktif itu kan tidak semua, jadi masih ada beberapa yang masih istilahnya belum hadir sepenuhnya dalam kegiatan diskusi kemarin. Nah, itu bagaimana menurut Pak Slamet untuk mengatasi anak yang masih pasif tersebut?
Jadi memang ada sebagian anak itu yang kebetulan kelompok itu kan ini ya variatif, artinya kemampuannya berbeda, ada yang pandai, ada yang kanak-kanak, ada yang heterogen gitu. Jadi terkadang anak yang kemampuannya kurang itu seolah-olah jaga dia begitu pada anak yang pintar. Jadi untuk solusi saya itu saya bimbingan tersendiri untuk anak yang kurang aktif tadi. Saya belajar sendiri. Mungkin karena dia itu kurang paham apa yang harus dia kerjakan. Jadi ada bimbingan individu. Jadi Pak Slamet nantinya pasti punya catatan tersendiri siswa siapa saja yang masih perlu untuk diaktifkan lagi jadi bimbingan khusus karena mungkin setelah melihat faktornya anak itu tersebut kurang aktif karena merasa belum paham atau kurang percaya diri untuk mengerjakan soal itu ya Pak. Lalu Pak dalam hal ini area pengembangan mana sih yang ingin Pak Slamet capai mengingat tadi ada beberapa siswa yang masih kurang aktif? Ya lebih ke pengelolaan kelas sudah. Okay. Pengelolaan kelas. Jadi nanti akan saya buat pertama saya ingin siswa itu merasa senang dulu, merasa senang dan juga semangat. Dengan mungkin bisa saya buka dulu dengan yel begitu. Dengan yel supaya anak itu senang dulu, semangat dulu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Dan saya untuk lebih memaksimalkan lagi untuk memanfaatkan media dan pengelolaan kelas tadi juga saya maksimalkan, dan waktu tentunya waktu itu efisiensi waktu karena terkadang kalau kita terlalu asik itu kita lupa waktu sehingga waktu tidak cukup. Iya. Jadi untuk di sini Pak Slamet akan lebih belajar untuk ke manajemen pengelolaan kelasnya ya Pak ya, karena masih ada siswa yang memang di situ masih perlu untuk kita perhatikan agar dia juga bisa ikut hadir penuh ya Pak. Terus selain itu juga untuk manajemen waktu karena kemarin ada materi FPB dan KPK tujuannya tapi baru bisa disampaikan ke FPB saja. Terus juga desain pembelajaran yang akan dirancang dari Pak Slamet tadi adalah lebih menarik lagi dengan memanfaatkan media pembelajaran dan juga disisipkan yel biar anak itu lebih semangat ya Pak ya. Lalu Pak kira-kira menurut Pak Slamet itu kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kelas yang diharapkan Pak Slamet karena tadi kan Pak Slamet berhubungannya dengan pengelolaan kelas. Menurut Pak Slamet kelas yang dapat dikelola dengan baik itu yang seperti apa menurutnya? Kalau menurut saya kelas yang ideal itu yang semua siswanya itu bisa aktif. Jadi aktif itu merata di semua kelas, kebutuhan siswa semua terlayani. Artinya dia kalau sukanya dia teks dia terlayani, sukanya dia main ke kota dia semua bisa menyalurkan minatnya, nonton video, jadi semua bisa terlayani, bisa belajar dengan baik dan semuanya aktif menurut saya. Iya, karena memang Pak sudah IKM, jadi menurut Pak Slamet untuk pembelajaran yang dapat dikelola dengan baik itu adalah yang semuanya terlayani, jadinya pembelajaran yang berpihak pada murid ya sesuai dengan kebutuhan murid begitu ya Pak ya. Lalu Pak untuk tadi ada kendala seperti pengelolaan kelas yang sudah disampaikan Pak Slamet tadi, itu rencana untuk kedepannya itu Pak Slamet seperti apa agar tidak terjadi seperti itu lagi? Iya. Pertama saya mungkin dari asesmen nanti akan saya lebih fokuskan lagi untuk diagnostik baik kognitif maupun non kognitifnya. Barangkali masih ada sesuatu yang kurang sesuai dengan minat siswa. Yang kedua untuk media nanti akan saya lebih menarik lagi yang lebih mengaktifkan siswa, jadi yang siswa lebih aktif. Ya intinya begitu dan yang jelas saya akan mengubah untuk modul ajarnya. Oke, jadi untuk rencana kedepannya Pak Slamet akan lebih menganalisis lagi asesmennya yang di awal tadi, terus juga lebih membuat media pembelajarannya lebih menarik lagi agar semua siswa bisa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Lalu Pak kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Kurang lebih 1 minggu yang akan datang. Persiapannya butuh waktu kurang 1 minggu lah untuk melihat segala sesuatunya, media dan lain-lain mau belajar gitu.
Untuk ini hari ini kira-kira Pak Slamet memerlukan bantuan orang lain atau ada orang guru yang bisa Pak Slamet mintai bantuan untuk melaksanakan rencana Pak Slamet tadi? Jelas saya butuh bantuan teman, terutama termasuk Wahyu juga untuk menampilkan ide-ide. Ya, jadi saya butuh referensi begitu, kira-kira nanti model atau media apa ya yang tepat gitu. Terkadang saya juga butuh untuk Sharing, ya sharing, butuh ide, butuh inspirasi lah dari teman-teman. Saya juga melihat dari YouTube juga pembelajaran yang menarik itu. Jadi rencananya Pak Slamet akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, sharing dengan rekan sejawat mengenai ide-ide yang cemerlang dari rekan sejawat yang mungkin bisa Pak Slamet adopsi untuk diterapkan di pembelajaran yang dilaksanakan di kelas Pak Slamet. Barangkali ada yang mengalami kasus seperti saya kan, pengalaman sebelumnya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak Slamet ya untuk percakapan kita kali ini. Semoga apa yang kita rencanakan ini untuk kedepannya bisa terrealisasikan dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya Pak Slamet. Saya akhiri Pak Slamet. Assalamualaikum